Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Sekolah Menengah Pertama halaman 217 sampai dengan 219 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam tema yang ketiga, yaitu nasionalisme dan jati diri bangsa. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya, perhatikan pada halaman 217 pada bagian evaluasi, yang A pilihan ganda. Soal yang pertama. Penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa barat terdiri dari dua jenis, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Tujuan utama yang akan dicapai pada masa imperialisme modern mengarah pada bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan di bawah ini, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Mencari dan mendapatkan daerah penanam modal. B. Mencari rempah-rempah yang banyak digunakan masyarakat Eropa. C. Mencari daerah-daerah baru untuk ditaklukkan dan dieksploitasi. Dan D. Mempersiapkan daerah jajahan sebagai daerah koloni. Jawaban yang tepat adalah A. Mencari dan mendapatkan daerah penanam modal. Soal yang kedua. Kehidupan masyarakat pada masa kolonialisme menyebabkan berbagai perubahan dalam berbagai bidang. Keadaan yang dialami masyarakat menyebabkan munculnya berbagai perlawanan. Salah satu perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia dalam melawan kongsi dagang VOC adalah serangan Mataram di Jawa Tengah. Serangan dilakukan sampai 2 kali, namun belum berhasil. Penyebab utama serangan Mataram yang kedua gagal yaitu titik-titik. Pilihannya A. Persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. B. Kuatnya tentara Belanda yang melakukan pengepungan. C. Belanda melakukan adu domba terhadap tokoh di kerajaan Mataram. Dan D. Pasukan Belanda membakar cadangan makanan pasukan Mataram. Jawabannya adalah D. Pasukan Belanda membakar cadangan makanan pasukan Mataram. Soal yang ketiga. Politik etis merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yang sedikit banyak memberikan manfaat pada pribumi. Namun dalam pelaksanaannya bukan tanpa perlawanan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kritik yang disampaikan Dewis Dekker yang berisi titik-titik. Pilihannya A. Politik etis hanya perluasan komersialisasi politik ekonomi liberal sebelumnya. B. Tuntutan yang mendapat perlakuan tidak hanya pribumi, tetapi untuk semua penduduk asli Hindia Belanda. C. Praktek politik etis menunjukkan diskriminasi dalam bidang edukasi. Dan D. Anggapan bahwa politik etis hanya menguntungkan pihak swasta Belanda dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Jawabannya adalah B. Tuntutan yang mendapat perlakuan tidak hanya pribumi, tetapi untuk semua penduduk asli Hindia Belanda. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, menjaga, mengatur, dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, menghimpun dana dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk tugas Bank Indonesia atau BI ditunjukkan nomor titik-titik. Pilihannya A1 dan 3, B1 dan 2, C2 dan 4, D1, 2, dan 4. Jawabannya adalah yang B12, yaitu mengatur dan mengawasi bank,
Yang kedua, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Soal yang kelima. Demonstrasi kenaikan upah buruh dilakukan hampir di seluruh Indonesia. Demo tersebut merupakan salah satu contoh konflik sosial yang memiliki konotasi negatif. Tetapi demo juga memberikan dampak positif pada suatu kelompok. Dampak positif adanya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. Pilihan A. Terjadinya perubahan kepribadian pada individu dalam kelompok. B. Terjadinya dominasi suatu kelompok masyarakat. C. Adanya solidaritas sesama anggota kelompok. Dan D. Menyamakan kepentingan suatu kelompok. Jawaban yang tepat adalah C. Adanya solidaritas sesama anggota kelompok. Bagian B. Esai. Yang pertama, bagaimana pengaruh letak geografis terhadap penjelajahan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Bagaimana perubahan yang dialami masyarakat Indonesia akibat adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Pembahasannya adalah letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selain benua, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya didukung dengan iklim tropis yang dimiliki membuat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil pertanian. Berbagai tanaman mudah ditemukan di Indonesia. Di Indonesia merupakan salah satu negara dengan ciri khas kepulauan. Berbagai potensi sumber daya alam banyak tersedia di Indonesia. Setiap wilayah kepulauan mempunyai potensinya masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Adanya kolonialisme dan imperialisme memberikan pengaruh seperti perdagangan, kebijakan kerja paksa, dan tanam paksa yang merubah kehidupan masyarakat. Pengaruh lebih spesifik yaitu adanya perubahan masyarakat Indonesia, baik aspek ekonomi, yaitu perluasan lahan, penemuan tambang, dan munculnya barang baru. Yang kedua, bagaimana cara generasi muda memaknai dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan? Pembahasannya, generasi muda merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Belajar dari pengalaman pahit, bangsa Indonesia saat dijajah oleh bangsa asing yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan. Saat ini, Indonesia sudah merdeka. Sebagai generasi muda, perlu mengisi kemerdekaan dengan semangat dan hal-hal positif. Generasi muda seharusnya senantiasa menghormati pahlawan, menjaga hubungan baik dengan semua orang, meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Setiap hari, kemerdekaan dapat digunakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme seluruh masyarakat dengan berbagai lomba-lomba untuk meningkatkan kebersamaan dan semangat nasionalisme. Yang ketiga, bagaimana solusi pemerataan pembangunan agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat? Pembahasannya, solusi pemerataan pembangunan agar tidak menimbulkan konflik. Yang pertama, meningkatkan percepatan pembangunan suatu daerah dengan memanfaatkan sektor pariwisata. Pemerintah dapat fokus mengembangkan daerah-daerah terpencil melalui pengembangan sumber daya manusia dengan guru muda dan generasi muda.
Yang kedua, meningkatkan akses dan infrastruktur khususnya di daerah tertinggal. Yang ketiga, pemerataan pendidikan dan pengembangan beasiswa dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan ekonomi tiap daerah. Soal yang keempat, menurut kalian, apakah sebuah konflik dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang dimiliki seseorang? Jelaskan. Pembahasannya adalah iya. Konflik dapat meningkatkan rasa nasionalisme seseorang. Karena konflik dapat mengakibatkan munculnya rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa senasib yang dialami oleh kelompok pihak yang terlibat konflik. Misal, konflik yang terjadi saat Indonesia dengan Malaysia tentang perbatasan Pulau Sepadan dan Ligitan. Seluruh masyarakat Indonesia menjadi bersatu mendukung upaya pemerintah untuk melawan pemerintahan Malaysia mempertahankan kedaulatan wilayah. Soal yang kelima, menurut pandangan kalian, bagaimana solusi yang tepat untuk konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Sebagai contoh adalah demonstrasi yang berujung konflik sosial. Bagaimana demonstrasi yang seharusnya dilakukan guna menyuarakan aspirasi rakyat? Pada dasarnya, demonstrasi diperbolehkan mengingat menyuarakan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin dalam perundang-undangan. Pembahasannya adalah demonstrasi atau menyampaikan gagasan di muka umum merupakan sebuah hak kebebasan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada umumnya, demonstrasi terjadi karena ada protes terhadap kebijakan pemerintah ataupun dorongan kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu atas permasalahan yang terjadi. Upaya konsep demokrasi di Indonesia berjalan lancar, demonstrasi juga memerlukan respon yang baik dari pihak pemerintah, di mana pemerintah menampung semua pendapat dan aspirasi dari para demonstran. Sistem demonstrasi di Indonesia berjalan baik dari segala pihak, mulai dari pihak pendemo, dengan cara mematuhi segala peraturan yang berlaku dari pihak pemerintah yang memberikan ruang dan gerak yang layak untuk para pendemo. Demonstrasi yang baik dilaksanakan sesuai peraturan dan menghindari adanya kekerasan dan hal-hal yang dilarang. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Halaman 217 sampai dengan 219 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video-video pembahasan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.